Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Firly dengan NIM 2211511002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modal kanvas dari usaha yang bergerak di bidang pertanian, yaitu kaktus mini. Mengapa kaktus mini? Karena tanaman ini sejalan dengan tren sustainabilitas yang menjadikannya pilihan tepat untuk mereka yang peduli akan lingkungan. Bahkan penjualan kaktus mini ini di daerah yang saya tempati masih minim sekali atau belum terjangkau. Maka hal terutama bagi penjualan kaktus mini ini adalah menjadikan sebagai hadiah personal dengan pot custom yang didesain unik. Di sini juga memilih sebagai tanaman yang cocok dalam dekorasi modern yang simpel, mempercantik ruangan tanpa memerlukan perawatan berlebihan. Selain itu, kaktus mini ini bisa dipasarkan lebih luas secara offline maupun online, dan menariknya melalui e-commerce. Itulah sebabnya saya memilih penjualan kaktus mini ini. Di sini mengambil nama untuk usaha kaktus mini ini adalah Kaktus Series. Seperti logo yang telah tampilkan, mengapa saya memberikan nama Kaktus Series? Karena kata series memberikan nuansa modern dan elegan yang cocok dengan tren saat ini, sehingga dapat menciptakan kesan bahwa produk yang ditawarkan tidak hanya sekedar tanaman, tetapi bagian dari koleksi yang memiliki daya tarik estetika. Contohnya adalah pot. Nah, sebelum itu, kita harus mengenal dulu bisnis model kanvas itu apa sih? Nah, bisnis model kanvas ini merupakan alat visual yang digunakan untuk menggambarkan dan mengelola model bisnis suatu perusahaan yang terdiri dari 9 elemen. Nah, di sini ada tampilan basis model kanvas Kaktus Series dengan 9 elemen yang saya buat. Yang pertama yaitu Customer Segment. Customer segment ini merupakan siapa customer atau segmentasi pelanggan yang akan menjadi target pasarnya. Di sini, customer segment di Kaktus Series adalah pecinta tanaman terutama kaktus, penggemar dekorasi rumah, komunitas pencinta seni, toko tanaman hias dan galeri seni, pasar hadiah dan souvenir. Selanjutnya yaitu Value Proposition. Value Proposition merupakan apa keunggulan produk yang ditawarkan dan apa yang membedakannya dengan bisnis yang lainnya. Value Proposition ini dari Kaktus Series sendiri yaitu cocok sebagai hadiah atau perawatan sendiri, layanan kustomisasi sesuai keinginan, pesanan melalui website dan aplikasi, pembayaran digital. Yang terakhir tentunya bisnis ini juga merupakan bisnis online, maka Kaktus Series ini dapat dipesan melalui website yang kami buat. Selanjutnya yaitu adalah channels. Channels merupakan elemen terpenting untuk mencapai kesuksesan bisnis karena channel dapat dijadikan sebagai alat pemasaran bisnis atau bisa dikatakan dengan saluran yang digunakan untuk menjangkau pelanggan. Channel yang saya gunakan di sini yaitu e-commerce, di antaranya Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya, di mana platform e-commerce ini sangat efisien untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama karena banyak pengguna yang lebih memilih belanja online. Yang kedua, media sosial, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, website, dan lain-lain, di mana media sosial ini akan menawarkan peluang pemasaran visual dan interaksi langsung dengan calon pelanggan. Yang ketiga yaitu pameran seni lokal atau bazar kerajinan tangan, di mana bazar dan pameran akan memberikan kesempatan untuk interaksi langsung dengan pelanggan, memberikan pengalaman langsung untuk melihat dan memilih kaktus. Yang keempat itu situs web sendiri, di mana website pribadi memberikan kontrol penuh terhadap branding dan pengalaman-pengalaman. Ini juga akan membantu membangun kredibilitas dan kepercayaan. Yang kelima yaitu banner, di mana berbasis offline dengan menggunakan banner, memasang banner pada tampilan depan kios, maka akan menarik pelanggan untuk datang mampir ke Kaktus Series karena ada hal yang menarik di dalamnya selain penjualan kaktus mini tersebut. Selanjutnya itu customer relationship. Customer relationship ini merupakan bagaimana cara menjaga dan membangun hubungan kita dengan pelanggan supaya tetap loyal kepada bisnis kita. Di mana Kaktus Series ini ada beberapa strategi untuk menjaga hubungan dengan pelanggan agar tetap setia dan loyal kepada Kaktus Series ini. Yang pertama yaitu interaksi melalui media sosial, layanan pelanggan yang ramah, dan membuat komunitas penggemar pot kreatif. Selanjutnya yang itu adalah revenue streams. Revenue streams ini merupakan sumber pendapatan utama yang didapat dari bisnis, di antaranya yaitu penjualan pot kaktus yang dilukis, layanan kustomisasi desain dengan biaya tambahan, paket bundling dengan tanaman hias, dan kerjasama dengan event dekorasi. Selanjutnya adalah key resource.
di mana key resource ini merupakan sumber daya utama yang dibutuhkan untuk mendukung dan menjalankan usaha. Sumber daya yang pertama ini yaitu seniman atau tenaga ahli dalam melukis pot, material dasar berupa tanah liat, pot cat berkualitas, platform online untuk penjualan dan promosi, dan studio atau tempat produksi pot lukis. Selanjutnya yaitu key activities. Key activities ini merupakan aktivitas utama apa saja yang dilakukan untuk menciptakan nilai dalam bisnis yang dijalani. Key activities Katu Series sendiri yang pertama yaitu proses pembuatan dan melukis pot secara manual, riset tren desain dan seni untuk pot lukis, pemasaran dan penjualan produk, pemberian layanan kustomisasi sesuai permintaan. Selanjutnya yaitu key partnerships. Key partnership ini merupakan rekan kerjasama atau kemitraan utama yang membantu dalam aliran bisnis. Katu Series yang bekerja sama ini yaitu IKEA, Mr. DIY, dan Deluxe, di mana akan menciptakan peluang untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam serta berkualitas yang mendukung penjualan Katu Mini ini. Kemitraan dengan IKEA ini akan dikenal dengan produk rumah tangga yang modern dan minimalis. Melalui ini akan bisa menyediakan produk pelengkap seperti rak atau pot yang sesuai dengan gaya IKEA sehingga pelanggan dapat menata Katu Mini di rumah atau kantor dengan lebih estetis. Kemitraan dengan Mr. DIY ini akan menyediakan peralatan rumah tangga dan barang-barang Mr. DIY yang terjangkau, yang akan menghasilkan paket produk yang mencakup alat-alat kecil untuk merawat katu seperti sekop mini atau alat pemangkas. Kemitraan dengan Deluxe ini yang terkenal dengan produk cat berkualitas tinggi atau cat semprot yang bisa memasuk cat untuk menghias pot Katu Mini, menciptakan desain yang lebih artistik dan tahan lama. Selanjutnya itu cost structures. Cost structure ini merupakan struktur biaya apa saja yang akan dikeluarkan, di mana pengeluaran biaya yang dibutuhkan ini antaranya biaya bahan baku, antara pot, cat, alat lukis, biaya tenaga kerja, melukis produksi, biaya pemasaran dan promosi, biaya pengemasan dan pengiriman, dan biaya platform e-commerce. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan kesimpulan ini, maka pendekatan bisnis model kanvas setiap elemen penting seperti segmentasi pelanggan, value propositions, channels, dan customer relationships terdefinisikan dengan jelas, sehingga bisnis dapat fokus menjangkau target pasar dengan cara yang tepat. Secara pribadi, bisnis model kanvas ini sangat efektif dalam merangkum seluruh aspek bisnis Katu Series. Ini memberikan panduan yang jelas dalam mengidentifikasi kebutuhan, peluang, dan tantangan sekaligus menawarkan fleksibilitas untuk penyesuaian strategi sesuai dengan perkembangan pasar. Nah, untuk teknologi yang akan saya gunakan dalam bisnis kali ini yaitu dengan menggunakan kode QR setiap pot Katu Mini untuk mengarahkan pelanggan ke website bisnis. Sebagai strategi inovatif yang menghubungkan pelanggan langsung ke website, memudahkan akses informasi produk, tips perawatan, dan layanan kustomisasi. Ini meningkatkan engagement pelanggan, memperkuat branding, serta mendorong penjualan tambahan melalui rekomendasi produk di atas. Selain itu, kode QR akan membantu dalam memantau interaksi pelanggan dan memberikan pengalaman teknologi modern yang praktis, sehingga memperkuat loyalitas dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Inilah rancangan bisnis Katu Series yang dimodalkan dalam bisnis model kanvas. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.